Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan diri, yaitu kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang laporan keuangan pemerintah dan standar akuntansi pemerintah. Di sini saya sendiri adalah Herlambang Pribowo dan yang pembuat materi ini adalah Daniel Mejiho. Di sini saya akan menerangkan tentang laporan keuangan, atau pertama kita tengok dari latar belakang masalah. Fenomena perkembangan sektor publik sekarang ini dapat dilihat dari semakin menguatnya pelaksanaan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberikan informasi kepada publik terkait dua hal yang transparansi dan pemberi informasi kepada publik untuk pemenuhan hak kepada publik. Sektor publik sendiri adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang kompleks dan banyak jenisnya, mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara, dan masyarakat. Selanjutnya kita tengok dengan laporan keuangan, atau istilahnya di sini permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu tentang pertama, entitas akuntansi. Entitas akuntansi yaitu adalah unit pemerintah penggunaan anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan penyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entita keuangan. Entitas akuntansi pada SAI adalah Sekjen, Ditjen, Badan Eselon 2 dan Eselon 3 yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Eselon 1 atau UAE dan Unit Akuntansi Wilayah. Sedangkan pelaksanaan akuntansinya untuk tingkat kementerian dan lembaga adalah Sekjen, UAE 1 adalah pejabat Eselon 1 dan UA adalah Kanwil. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2010, entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah pengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Kemudian entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit dalam struktur pemerintah pusat atau daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Kemudian pengguna laporan keuangan pemerintah. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman pemerintah. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasar peraturan undang-undang yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagi yang mengatur keuangan negara, pasal 23 ayat 1.
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, Standar Akuntansi Pemerintah. Di sini ada basis akuntansi. Basis akuntansinya itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis akrual, entitas pelaporan, penyelenggaraan akuntansi, dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis aktual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Ada komponen laporan keuangan pemerintah, yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian laporan finansial yang meliputi neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada juga catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran. Di situ kita menyajikan ikhtiar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur yaitu pendapatan, belanja, transfer, dan surplus atau defisit. Ada juga pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Kemudian setelah laporan realisasi anggaran ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Di situ ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Kemudian ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya itu ada neraca. Neraca sendiri itu disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya atau ada pos-pos, contohnya kayak gini: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional ini disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi yang berbasis akrual. Laporan operasional sendiri disusun atau disediakan, contohnya belanja yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan,
prediksi pendapatan laporan operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Kemudian operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Saya rasa cukup di situ saya yang bisa saya terangkan. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa memberikan video yang yang baik dan bermutu, tapi cuman ini yang bisa saya berikan, yang bisa saya terangkan, yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.